Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada teman kita Fadla Nabila Aurelia, kemudian ada saya sendiri, Mega Lestari, dan juga teman kita Mary Christine. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kami akan membawakan materi mengenai liquidity risk, yang mana bahan utama penyusunan presentasi ini kami ambil dari buku Financial Institution Management, A Risk Management Approach, karangannya Anthony Saunders dan juga Marcia Millen Cornet. Presentasi ini kami laksanakan untuk memenuhi salah satu tugas pengantar manajemen risiko dengan dosen pembimbing kami, Pak Sparta. Boleh next slide, Mary? Nah, di sini kita ada 5 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang Introduction to Liquidity Risk. Yang kedua, Causes of Liquidity Risk. Yang ketiga, kita akan bahas Liquidity Risk at Depository Institution. Yang keempat, ada Liquidity Risk at Other Types of Financial Institution. Dan yang kelima, kita akan bahas summary atau kesimpulannya. Next slide, Mary. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan mengupas sedikit mengenai apa sih pengertian dari liquidity risk itu. Jadi, resiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash, sementara dari sudut pasifanya, likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio realitasnya. Resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Resiko likuiditas ini juga merupakan resiko dari suatu perusahaan atau individu di dalam mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya ya tadi. Nah, resiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari entitas tersebut. Pada perbankan, resiko likuiditas berarti ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya karena deposan menarik dananya pada saat yang tidak tepat, sehingga hal ini menyebabkan penjualan aset dengan harga murah dan dapat berdampak negatif pada profitabilitas bank. Resiko likuiditas merupakan potensi kerugian bagi sebuah institusi yang timbul karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban. Resiko likuiditas sering terjadi ketika aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar karena kurangnya daya pembeli dan pergerakan harga yang besar dalam sebuah perusahaan. Resiko likuiditas berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva, karena pada kasus penurunan harga aktiva, pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tidak bernilai. Sementara pada kasus resiko likuiditas, kemungkinan terjadi karena pihak debitur tidak dapat menjual asetnya karena tidak adanya pihak lain yang berminat untuk membeli aset tersebut. Resiko likuiditas biasanya lebih sering terjadi pada pasar yang baru tumbuh atau bervolume kecil. Pada lembaga keuangan, likuiditasnya bisa berkurang jika peringkat krediturnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tidak terduga, atau peristiwa lain sehingga pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman kepada lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar resiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Next slide, Mer. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, di sini kita akan lihat sedikit mengenai industri perspektif dari liquidity risk management yang dikenalkan oleh JP Morgan Case. Resiko likuiditas merupakan resiko akan kenyataan bahwa perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingensinya. Manajemen resiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah
komposisi dan tenor yang sesuai dengan pendanaan, dan likuiditas yang tepat di dalam mendukung asetnya. Pada Desember tahun 2010, Komite Basel memperkenalkan dua ukuran baru dari resiko likuiditas, yaitu yang pertama ada Liquidity Coverage Ratio atau LCR, yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah High Quality Liquid Asset atau HQLA yang dimiliki oleh perusahaan dalam kaitannya dengan estimasi net cash outflow dalam periode 30 hari selama acute stress event. Yang kedua ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah dana stabil yang available terhadap jumlah pendanaan stabil yang diperlukan selama periode 1 tahun. Standar mengharuskan LCR tidak lebih rendah dari 100% dan NSFR lebih besar dari 100%. Di bawah aturan terakhir, LCR diharuskan untuk menjadi 80% pada 1 Januari 2015 dan meningkat 10% setiap tahun hingga mencapai 100% pada tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 31 Maret 2015, perusahaan telah mematuhi LCR Amerika Serikat yang sepenuhnya bertahap berdasarkan pemahamannya saat ini mengenai aturan akhir. LCR perusahaan dapat berfluktuasi dari periode ke periode karena aliran normal dari aktivitas klien. Pada tanggal 31 Oktober 2014, Komite Basel mengeluarkan standar akhir untuk NSFR yang akan menjadi standar minimum pada 1 Januari 2018. Regulator perbankan Amerika Serikat diharapkan mampu mengeluarkan proposal mengenai NSFR yang akan menguraikan persyaratan khusus untuk bank-bank di Amerika Serikat. Sementara HQLA adalah perkiraan jumlah aset yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam LCR Amerika Serikat. HQLA terutama terdiri dari uang tunai dan aset likuid berkualitas tinggi tertentu yang tidak dibebani sebagaimana ditentukan dalam peraturan per 31 Maret 2015. HQLA ini diperkirakan sekitar 614 miliar US dollar sebagaimana ditentukan di bawah aturan final LCR Amerika Serikat dibandingkan dengan 600 miliar US dollar per 31 Desember 2014. Peningkatan HQLA ini disebabkan oleh saldo kas yang lebih tinggi. Next slide, Mer. Nah, sekarang kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu causes of liquidity risk. Untuk yang pertama, kita akan melihat dari sisi kewajibannya. Alasan sisi kewajiban terjadi ketika pemegang kewajiban dari sebuah lembaga keuangan, seperti deposan, atau pemegang asuransi berusaha untuk mencairkan klaim keuangan mereka segera. Ketika pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan cara menarik simpanan, maka lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset yang dimiliki untuk memenuhi penarikan tersebut. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. Maka, lembaga keuangan akan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dananya. Namun, lembaga keuangan akan cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak mampu membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan ini itu berinvestasi pada aset yang kurang liquid dan atau aset yang jatuh temponya bersifat lebih lama. Sementara sebagian besar aset dapat diubah menjadi uang tunai pada akhirnya untuk beberapa aset. Ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi karena aset tersebut harus dilikuidasi langsung. Harga yang harus diterima oleh pemegang aset untuk dijual segera mungkin jauh lebih sedikit daripada yang akan diterimanya dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga jual yang rendah, sehingga mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Sebagai alternatif, daripada melikuidasi aset, lembaga keuangan mungkin lebih baik berusaha untuk membeli atau meminjam dana tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Next slide, Mer. Nah, untuk yang kedua, di sini kita akan lihat dari sisi asetnya. Penyebab kedua dari resiko likuiditas adalah resiko likuidasi sisi aset, seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan off-balance sheet loan commitment. Loan commitment memungkinkan nasabahnya untuk meminjam
atau mengambil dana dari lembaga keuangan over a commitment period sesuai permintaan. Ketika peminjam menaikkan komitmen, maka lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca sehingga hal ini dapat menciptakan demand for liquidity. Seperti halnya dengan penarikan liability, lembaga keuangan dapat memenuhi hal tersebut atau kebutuhan likuiditas dengan menghabiskan aset kasnya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan dari pihak luar. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal, karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan bunga yang relatif lebih tinggi daripada tarif apa yang dibayarkan pada deposito yang hilang. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepentingan risiko likuiditas di seluruh lembaga keuangan, penulis selanjutnya akan mempertimbangkan masalah risiko likuiditas yang dihadapi oleh lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan juga reksadana serta dana pensiun. Boleh next slide, Mer? Nah, di sini sekarang kita akan bahas sedikit mengenai liquidity risk at depository institution. Dilihat dari liability side liquidity risk, depository institution atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan juga transaction account lainnya yang berguna untuk mendanai aset yang relatif jangka panjang. Rekening giro, money market, deposit account atau MMDA dan transaction account lainnya merupakan sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada waktu tertentu dan menuntut pembayaran akan klaim deposit mereka secara tunai. Dengan demikian, pemegang rekening giro individu dengan saldo misalkan $10.000 dapat menuntut uang tunai untuk segera dilunasi. Seperti halnya perusahaan dengan contoh $100 juta dalam rekening gironya. Secara teori, setidaknya DI yang memiliki 20% dari kewajibannya di rekening giro, MMDA, dan transaction account lainnya harus siap untuk membayarkan jumlah tersebut dengan melikuidasi jumlah aset yang setara pada setiap harinya. Next slide, Mer. Nah, di sini ada contoh tabel. Asetnya itu dinyatakan dalam satuan dolar, total cash asetnya itu 1.924 atau sebesar 13,06%, total security-nya itu 4.024 atau senilai 27,31%, total loans-nya itu 7.612,2 atau setara dengan 51,65%, dan other asset-nya itu 1.176,2 atau setara dengan 7,98%. Sehingga total aset secara keseluruhannya adalah $14.736,6. Sementara di sisi liability-nya, kita bisa lihat bahwa total deposit itu sebesar $11.155,5 atau setara dengan 85,26%. Borrowings-nya sebesar 1.580 atau setara dengan 12,08%. Other liability-nya sebesar 348,6 atau setara dengan 2,66%, sehingga total liability-nya dapat kita lihat ialah sejumlah $13.084,1. Jadi, tabel di atas ini menunjukkan raca agregat aset dan liability bank komersial di Amerika Serikat pada tahun 2015, tepatnya bulan Maret. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, total simpanan adalah 85,26% dari total kewajiban atau liability, dengan 48,24% adalah giro, MMDA, dan transaction account lainnya. Sebagai perbandingan, aset tunai hanya sebesar 13,06% dari total aset. Juga perhatikan bahwa dana pinjaman adalah 12,08% dari total kewajiban atau liability-nya. Pada kenyataannya, lembaga penyimpanan tahu bahwa biasanya
hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada waktu tertentu. Sebagian besar giro bertindak sebagai simpanan inti konsumen setiap hari, memberikan relatif stabil atau jangka panjang sumber dana tabungan dan deposito untuk DI. Selain itu, penarikan deposit mungkin sebagian diimbangi oleh masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan di dalam dan di luar neraca. Manajer DI harus memantau hasil penarikan setoran bersih atau pengurasan setoran bersih. Secara khusus, dari waktu ke waktu, seorang manajer DI biasanya dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik bahwa distribusi probabilitas pengurusan setoran bersih atau selisih antara penarikan setoran dengan penambahan setoran pada hari perbankan ialah normal. Next slide, ma'am. Nah, masih di Liquidity Risk Depository Institution, di sini ada contoh kurva. Kita bisa lihat bahwa di panel A pada gambar di atas, distribusinya itu diasumsikan sangat memuncak pada 5% bersih tingkat penarikan setoran. DI mengharapkan sekitar 5% dari setoran bersihnya merupakan dana yang akan ditarik pada waktu tertentu dengan probabilitas yang tinggi. Asumsikan juga bahwa distribusi memiliki standar deviasi sebesar 1%. Jika distribusinya normal, penulis dapat menyatakan dengan keyakinan 95% bahwa tingkat penarikan deposit akan menjadi antara 3% dan 7%, yaitu kurang lebih 2 standar deviasi. Dalam panel A memiliki rata-rata atau diharapkan pengurasan positif bersih pada deposit. Jadi deposit barunya atau dana dan arus kas lainnya diharapkan tidak cukup untuk mengimbangi penarikan deposito. Sisi kewajiban neracanya itu berkontraksi. Pada panel A di tabel di atas menggambarkan bahwa pengurusan bersih 5% itu bersifat aktual dari rekening deposito. Dalam dolar menguras 5 juta. Distribusi probabilitas deposit drain akan berada pada titik di sebelah kiri 0. Lihat min 2% di panel B pada gambar di atas, di mana distribusi endapan bersih mengalir memuncak pada minus 2%, atau lembaga keuangan menerima arus kas masuk bersih dengan yang tertinggi kemungkinannya. DI dapat mengelola pengurusan simpanan dengan 2 cara utama. Yang pertama, manajemen likuiditas yang dibeli, dan yang kedua adalah manajemen likuiditas yang tersimpan. Secara tradisionalnya, manajer DI mengandalkan manajemen likuiditas tersimpan sebagai mekanisme utama dalam manajemen likuiditas. Saat ini, banyak DI, terutama bank terbesar dengan akses ke pasar uang dan pasar non-deposit lainnya untuk dana itu bergantung pada likuiditas yang dibeli atau kewajiban manajemen untuk menangani resiko kekurangan kas. Lebih luas, pembahasan teknik manajemen pertanggungjawaban ini akan dibahas pada bab yang akan datang. Boleh next slide, Mer? Nah, di sini kita akan bahas dari sisi purchase liquidity management. Di sini kita bisa lihat di tabelnya. Pada panel A, balance sheet immediately before and after deposit drain, dan panel B, adjusting to a deposit drain through purchase liquidity management. Jadi, manajer depository institution atau DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk membeli dana, seperti pasar dana federal atau dari purchase agreement market yang adalah pasar antar bank untuk peminjam jangka pendek. Pada tabel di samping, panel A itu menunjukkan neraca DI sebelum dan sesudah pengurusan deposit sebesar 5 juta. Dalam jumlah total dana yang terkumpul sama dengan 5 juta dolar. DI pada tabel di samping dapat sepenuhnya mendanai setoran bersih. Namun, hal ini bisa mahal untuk DI karena membayar harga pasar untuk dana di pasar uang grosir untuk mengimbangi pengurasan bersih pada bunga rendah deposit.
Dengan demikian, semakin tinggi biaya dana yang dibeli relatif terhadap tingkat yang diperoleh pada aset, semakin kurang menarik pendekatan manajemen likuiditas inti. Jadi bisa kita lihat di panel A, before the drain asetnya itu ada 150, sementara liability and equity-nya, depositnya itu sebesar 100, borrow funds-nya ada 20, ada liability-nya 5, equity 25, sehingga totalnya menjadi 150. Sementara after the drain, asetnya tetap sebesar 150, sementara liability dan equity-nya mengalami perubahan. Depositnya menjadi sebesar 95, borrow funds-nya tetap sebesar 20, other liability-nya tetap sebesar 5, dan equity-nya tetap sebesar 25, hingga totalnya terjadi penurunan menjadi 145. Di panel B, kita bisa lihat adjusting to a deposit drain through purchase liquidity management-nya. Di sisi aset, asetnya itu sebesar 150, sementara di sisi liability and equity-nya itu, deposit sebesar 95, borrow fund sebesar 25, other liability-nya 5, dan equity-nya 25, sehingga total keseluruhan menjadi 150. Kemudian, selanjutnya, karena sebagian besar dana yang sudah dijelaskan di atas itu tidak dicakup oleh asuransi simpanan, ketersediaannya mungkin terbatas jika lembaga penyimpanan mengalami kesulitan atau kepailitan. Tabel di samping pada panel B menunjukkan raca DI jika merespon pengurasan deposit dengan menggunakan teknik manajemen likuiditas yang dibeli. Perhatikan bahwa manajemen likuiditas yang dibeli telah memungkinkan DI untuk mempertahankan ukuran raca keseluruhannya, yakni sebesar 150 juta US dollar tanpa mengganggu ukuran dan komposisi sisi aset dari neracanya, yaitu penyesuaian penuh terhadap pengurasan deposit terjadi di sisi kewajiban raca. Dengan kata lain, manajemen likuiditas yang dibeli dapat melindungi sisi aset neraca dari saluran normal di sisi kewajiban raca. Hal ini adalah salah satu alasan untuk pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir teknik manajemen likuiditas yang dibeli oleh lembaga keuangan pada pasar modal. Boleh next slide, Mer. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi store liquidity management. Alih-alih memenuhi pengurasan setoran bersih dengan membeli likuiditas di pasar uang, DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya, lembaga keuangan dapat melikuidasi sebagian asetnya dan memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Umumnya, DI di Amerika Serikat telah menyimpan cadangan uang tunai yang disimpan hanya di Federal Reserve dan diberangkas dengan tujuan tertentu. Meski begitu, DI tetap cenderung menyimpan cadangan kas melebihi minimum yang diperlukan untuk memenuhi pengurasan likuiditas. Pada tabel di samping, kita dapat melihat contoh gambaran situasi sebelum pengurasan bersih dalam liability. Nah, di tabel di sini kita bisa melihat panel A, balance sheet immediately before deposit drain. Di sisi aset, kita bisa melihat bahwa cash-nya sebesar 12 dan other asetnya sebesar 138, sehingga total keseluruhan menjadi sebesar 150. Di sisi liability and equity-nya, kita bisa lihat deposit sebesar 100, borrow fund sebesar 20, other liability sebesar 5, dan equity 25, sehingga total keseluruhan menjadi 150. Nah, di bawah, di panel B-nya, kita bisa lihat adjusting to a deposit drain through store liquidity management. Di sisi aset, cash-nya itu hanya sebesar 7, dan other asetnya sebesar 138, sehingga total keseluruhan menjadi 145. Di sebelahnya, di sisi liability and equity, kita bisa melihat bahwa deposit sebesar 95, borrow fund sebesar 20, ada liability sebesar 5 dan equity sebesar 25, sehingga total keseluruhan menjadi 145. Nah, misalkan dalam contoh kita, bahwa di sisi aset neraca itu DI biasanya memegang 12 juta dolar asetnya secara tunai, di mana 4 juta dolar untuk memenuhi Federal Reserve persyaratan cadangan minimum, dan 8 juta dolar berada dalam cadangan kas. Kita dapat menggambarkan situasi sebelum pengurasan bersih dalam kewajiban pada tabel di atas, di panel A.
Saat deposan menarik 5 juta dolar dalam bentuk deposito, BI dapat memenuhi secara langsung dengan menggunakan kelebihan uang tunai yang disimpan di brankas atau disimpan di simpanan BI lain atau Federal Reserve. Jika pengurangan 5 juta dolar dalam kewajiban deposito dipenuhi dengan pengurangan 5 juta dolar dalam bentuk tunai aset yang dimiliki oleh DI, neracanya akan seperti terlihat pada tabel di samping atau pada panel B. Ketika DI menggunakan kasnya sebagai mekanisme penyesuaian likuiditas, kedua belah pihak kontrak neracanya. Dalam contoh, total aset dan kewajiban DI menyusut dari 150 dolar menjadi 145 dolar. Biaya DI dari pengurangan likuiditas yang tersimpan, selain dari penurunan ukuran aset, adalah bahwa mereka harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah dalam bentuk uang tunai neraca. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah yang hilang pengembaliannya atau biaya peluang, karena tidak dapat menginvestasikan dana ini dalam pinjaman lainnya, aset yang berpenghasilan lebih tinggi. Terakhir, perhatikan bahwa saat menyimpan manajemen likuiditas dan membeli likuiditas manajemen adalah strategi alternatif untuk memenuhi saluran pembuangan. BI dapat menggabungkan dua metode dengan menggunakan beberapa manajemen likuiditas yang dibeli dan beberapa disimpan pengelola likuiditas untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oke, demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mary. Silakan, Mary. Oke, di sini saya Mary Christine akan melanjutkan presentasi dari Mega. Di sini ada liquidity risk at depository institution, di mana semuanya memenuhi pengurusan setoran bersih dengan likuiditas secara grosir pasar uang. DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya, DI dapat melikuidasi sebagai asetnya, memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Secara tradisional, DI Amerika Serikat telah menyimpan cadangan uang tunai yang disimpan hanya di Federal Reserve dan di brankas mereka. Untuk ini sangat bertujuan. Federal menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk uang tunai cadangan yang harus dimiliki bank. Meski begitu, DI tetap cenderung menyimpan cadangan kas melebihi minimum yang diperlukan untuk memenuhi pengurasan likuiditas. Sama seperti deposit branch yang dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dalam beberapa tahun terakhir, DI, khususnya Bank Umum, telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara signifikan dengan keyakinan mereka tidak akan digunakan. Di sini ada tabel di samping di mana sisi A menunjukkan pengaruh pelaksanaan komitmen pinjaman senilai 5 juta dolar oleh si peminjam. Bagian A adalah neraca sebelum exercise dan bagian B adalah neraca setelah exercise. Bisa kita lihat sebelum exercise, pada sisi kiri yaitu aset, terdapat cash dalam satuan dolar yaitu 12, other aset 138 dengan total 150. Deposit 100, borrow fund 20, other liability 5, equity 25 dengan total 150. Sedangkan after exercise, terdapat cash 12, berbeda dengan sebelum exercise, untuk other asetnya 143 dengan total 155. Di sini juga ada liquidity management, di mana liquidity management purchase-nya ada cash-nya sebanyak 12, other asetnya 143 dengan total 155. Perbedaannya ada di
Brown Fund menjadi 25, sehingga totalnya menjadi 155. Dibanding dengan Store Liquidity Management, untuk case-nya hanya 7, adar asetnya sama 143, jadi totalnya 150. Begitu juga dengan Brown Fund-nya berbeda menjadi 20, sehingga totalnya menjadi 150. Measuring ODI Liquidity Risk Exposure. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suku bunga naik, nilai investasi portofolio sekuritas jatuh dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Selanjutnya, ada risiko likuiditas di pasar tertentu akan memburuk karena perdagangan pasar ingin menjual dan tidak ada yang mau membeli. Telah diperdebatkan bahwa perkembangan teknologi dan lainnya telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam likuiditas keuangan. Namun, hal ini patut ditanyakan cenderungan yang meningkat ke arah perilaku di mana sebagian besar pedagang ingin membuat jenis yang sama. Perdagangan pada waktu tertentu, selama aksi jual, likuiditas mengeriang dan sekuritas investasi hanya dapat dijual dengan harga jual api. Hasilnya adalah pengurangan nilai portofolio investasi dan peningkatan resiko likuiditas bagi kalangannya. Tabel di samping menunjukkan hubungan antara kesenjangan pembiayaan aset likuid dan kebutuhan pembiayaan dana pinjaman. Dengan persamaannya adalah financing gap ditambah liquid asset sama dengan financing requirement. Di mana financing gap dalam 5 miliar ditambah 5 miliar menjadi 10 miliar. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas di masa depan untuk DI karena itu mungkin menunjukkan peningkatan penarikan deposit, di mana deposit inti turun di bawah $20 dan peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman, yaitu pinjaman naik di atas $25. Jika DI tidak mengurangi aset likuidnya, tetap sebesar $5, maka manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Seperti pada tabel di samping, terlihat pada kolom aset untuk allowance-nya dengan satuan dolar, terdapat 25 untuk allowance, 5 untuk liquid asset, 5 dan untuk other asset dengan total $35. Sedangkan liability dan equity 20 untuk core deposit, 10 untuk financing requirement, dan 5 untuk equity dengan total $35. Measuring DI liquidity risk exposure. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, risiko likuiditas DI muncul dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru, dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi tuntutan tersebut melalui likuiditas aset atau pinjaman dana. Karena itu, ukuran kedua dari exposure risiko likuiditas yang mungkin digunakan manajer DI adalah mengukur posisi likuiditas DI setiap hari. Alat yang berguna adalah likuiditas bersih pernyataan yang mencantumkan sumber dan penggunaan likuiditas dan dengan demikian memberikan ukuran DI pada posisi likuiditas bersih. Pernyataan seperti ini
untuk Bank Pusat Amerika Serikat disajikan pada tabel di samping. Seperti source of liquidity, yang pertama ada total cash type asset dengan satuan dolar sebanyak 2.000, yang kedua maksimum borrow fund limit sebanyak 12.000, excess cash reserve sebanyak 500 dengan total 14.500 dolar. Use of liquidity, yang pertama fund borrow sebanyak 6.000, Federal Reserve borrowing sebanyak 1.000 dengan total 7.000. Total net liquidity didapat dari total source of liquidity dikurang total use of liquidity. Jadi 14.500 dikurang 7.000 sama dengan 7.500. Cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI adalah dengan membandingkan rasio kunci tertendan fitur neraca DI, seperti pinjaman ke deposito dan dana pinjaman ke total aset. Dan komitmen untuk meminjamkan ke rasio aset dengan DI yang serupa ukuran dan letak geografis. Rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada deposito inti untuk menandai pinjaman. Ini bisa berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli. Demikian pula, tinggi rasio komitmen pinjaman terhadap aset menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai setiap penarikan yang tak terduga dari pinjaman yang sering dihadapi oleh DI. Tabel di samping mencantumkan nilai bulan Maret 2015 dari rasio untuk dua bank. Yang pertama, Northern Trust Bank dan Bank of America. Bisa dilihat bahwa Bank of America lebih mengandalkan dana pinjaman daripada Northern Trust Bank. Kita lihat di sini Northern Trust Bank untuk kategori borrow fund to total asset sebanyak 8,84%, untuk loan to deposit 36,94%, core deposit to total asset 35,77%, commitment to lend to total asset 33,37%. Sedangkan Bank of America borrow fund to total asset sebanyak 10,22%, loan to deposit 68,07%, core deposit to total asset 71,24%, commitment to lend to total asset 47,13%. Liquidity Index. Ukuran terakhir dari resiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve, indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita oleh lembaga keuangan atas pelepasan aset secara tiba-tiba yang dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada kondisi pasar yang normal. Hal ini memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih lama sebagai hasil dari a careful source and bidding process. Semakin besar perbedaan antara immediate fire sale asset price dan fair market price, yang kurang liquid adalah portofolio aset lembaga keuangan. Kita dapat menentukan indeks dengan contoh gambar di samping.
New liquidity risk measure implemented by the Bank of International Settlement. Liquidity coverage ratio. The liquidity coverage ratio atau yang bisa disebut LCR bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat of high quality liquid asset atau HQLA yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi likuiditas kebutuhan untuk jangka waktu 30 hari di bawah atau sebelum 30 hari yang sering disebut acute liquidity stress scenario yang ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan menggabungkan spesifik institusi dan systemic shock yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dari skenario tekanan likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. Dengan contoh perhitungannya, liquidity coverage ratio sama dengan stock of high quality liquid asset dibagi total net cash outflow over the next 30 dibagi 100%. Stok aset likuiditas tinggi atau LCR didefinisikan sebagai berikut. Aset liquid harus tetap liquid pada saat yang bisa diubah menjadi uang tunai. Aset liquid tidak harus terbebani. Yang ketiga, aset liquid bisa dibagi menjadi level 1 dan level 2. Di mana level 1 tidak memiliki batas, level 2 jumlahnya dibatasi 9 sampai 40%. Level 2A yaitu efek berbangun hipotek yang dijamin pemerintah. Ditambah obligasi perusahaan dengan peningkatannya setidaknya AA-. Level 2B yaitu sekuritas berbasis hipotek perumahan yang bukan milik pemerintah. Ditambah obligasi korporasi. Berbeda dengan level 2B yaitu obligasi perusahaan. Dengan level 2A minimal 15%, sedangkan level 2B sama dengan minimal 50%. Contoh perhitungan liquidity coverage ratio, di mana aset terdapat dengan satuan dolar, cash-nya 5, deposit at the Fed 15, treasury security 100, GNMA security 75, loans to Erat Corporation 110, loans to Big Red Corporation 85, dan premi 20. Untuk liquidity levelnya, level 1 untuk cash dan deposit at the Fed dan treasury security. Sedangkan level 2A terdapat GNMA security dan loan to be Red Corporation. Dengan level 2B, loans to be Red Corporation, di mana liability dan equity-nya stable retail deposit sebanyak 95, less stable retail deposit sebanyak 40, unsecured mutual funding form terdapat ada 2. Yang pertama stable small business deposit terdapat 100, less stable small deposit terdapat 80, dan non-financial corporate 50. Dengan equity 45 dan totalnya 410. Dengan run-off faktornya, di mana stable retail deposit terdapat 3%, less stable retail deposit 10%, stable small business deposit 5%, less stable small business deposit 10%, non-financial corporate 75%. Perhitungannya, level 1 aset 5% ditambah 5 dolar ditambah $15 ditambah $100 dengan total $120.
Untuk level 2A aset, $75 ditambah $110 dikali 0,85 menjadi $157,25. Cap at 40% of high quality liquid asset. $120 dikali 0,40% cap on level 2 aset already made stock of high quality liquid asset. Di mana level 2B aset $85 dikali 0,5 sama dengan $42,5 dengan total akhir $168. Untuk cash outflow-nya, stable retail deposit 95 dikali 0,03 sama dengan 2,85 dengan satuan dolar, plus stable retail deposit 40 dikali 0,1 dengan total 4, stable small business deposit 100 dikali 0,05 sama dengan 5, less stable small business deposit 80 dikali 0,1 sama dengan 8, non-financial corporate 50 dikali 0,75 sama dengan 37,5. Dengan total cash outflow sebelum 30 hari sama dengan 57,35. Total cash inflow sama dengan 5. Total akhir, total net cash outflow adalah total cost outflow over dikurang total cash inflow sama dengan 52,35. Di mana liquidity cover ratio atau LCR-nya 168/52,35 sama dengan 320,92%. Net Stable Funding Ratio atau NSFR melihat likuiditas jangka panjang pada neraca DI, mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan menyediakan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini membutuhkan jumlah minimum dana stabil yang dimiliki oleh jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan faktor risiko likuiditas yang ditetapkan oleh exposure likuiditas aset di dalam dan di luar neraca. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah minimum kewajiban yang stabil. Ini membatasi ketergantungan pada short-term wholesale funding yang merupakan masalah utama dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas tidak liquid yang dimiliki, di mana pendanaan stabil ditentukan untuk sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama kurun waktu 1 tahun. Di sini ada contoh perhitungan NSFR, yaitu available amount dibagi dengan required amount dikali 100%. Komponen pendanaan stabil yang tersedia pada faktor ASF terkait yaitu jumlah total modal termasuk 1 tier dan 2 tier sebagaimana didefinisikan dalam model global yang ada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jumlah total saham preferen yang tidak termasuk dalam 2 tier yang memiliki jasa jatuh tempo efektif waktu 1 tahun atau lebih dengan mempertimbangkan
Setiap opsi eksplisit atau tertanam yang akan mengurangi jatuh tempo yang diharapkan kurang dari 1 tahun. Jumlah pinjaman dan kewajiban yang dijamin dan tidak dijamin dengan sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih. Tidak termasuk instrumen dengan eksplisit atau opsi tertanam yang mengurangi ekspektasi jatuh tempo menjadi kurang dari 1 tahun. Pilihan seperti ini termasuk yang dapat dilaksanakan atau kebijaksanaan investor dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk contoh Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Untuk aset, terdapat cash dengan satuan dolar yang sebanyak 10, deposit at the Fed 15, treasury security 100, GNMA security 75, loan to a REIT corporation kurang dari setahun sebanyak 110, loan to be REIT corporation kurang dari setahun sebanyak 85, dan premi 15 dengan total 410. Untuk required stable funding factor, 0% untuk cash dan deposit at the Fed, 5% untuk treasury security, 15% untuk GNMA security, dan 65% untuk loan to a REIT corporation kurang dari setahun, dan 50% untuk loan to be REIT corporation yang kurang dari 1 tahun. Sedangkan 100% untuk premi. Terdapat pada kolom liability dan equity, stable retail deposit dengan satuan dolar sebanyak 95, less stable retail deposit sebanyak 40, unsecured wholesale funding form terdapat 2, yaitu stable small business deposit terdapat 100, less stable small business deposit sebanyak 80, non-financial corporate sebanyak 50. Untuk available stable funding faktornya, 95% untuk stable retail deposit, 90% untuk less stable retail deposit, 95% untuk stable small business deposit, 90% untuk less stable small business deposit, dan 50% untuk non-financial corporate dengan equity 100 dan totalnya $410. Untuk perhitungannya sendiri di mana available amount 45 dikali 1,0 ditambah 4 tambah $100 dikali 0,95 ditambah 40 yang ditambah 80 baru dikali 0,90 ditambah 50 dikali 0,5 dengan total $363.25. Untuk required amount of stable di mana 10 dikali 15 dikali 0 ditambah 100 dikali 0,5 ditambah 75 dikali 0,15 ditambah 110 ditambah 0,65 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 15 dikali 1 dengan total $145.25. Jadi NSFR-nya 363,25 dibagi 145,25 sama dengan 232,87%. New liquidity ratio implemented by the bank for international settlement. Other liquidity risk control measure. Selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau berapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem.
Matriks tambahan ini menangkap informasi spesifik yang terkait dengan arus kas bank, struktur neraca, anggunan tanpa beban yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Langkah-langkah pemantauan tambahan meliputi yang pertama, contractual maturity mismatch, concentration of funding, available unencumbered asset, LCR by significant currency, market-related monitoring tools. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadla Nabila. Oke. Yuk lanjutin dari presentasi dari Mary ya. New liquidity risk measures implemented by the Bank for International Settlements. Other liquidity risk control measures, yaitu selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Nah, matriks tambahan ini melengkapi informasi spesifik yang terkait dengan arus kas bank, struktur neraca, anggunan tanpa beban yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Di sini ada langkah-langkahnya. Untuk pemantauan tambahan meliputi yang pertama contractual maturity mismatch, yang kedua concentration of funding, dan yang ketiga available unencumbered asset, yang keempat LCR by significant currency, dan yang kelima market related monitoring tools. Next-nya boleh, Mer? Nah, selanjutnya ada liquidity planning, yaitu perencanaan likuiditas adalah komponen kunci dalam mengukur risiko likuiditas dan biaya terkaitnya. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat prioritas pinjaman yang bersifat penting sebelum masalah likuiditas muncul. Nah, perencanaan seperti itu biasanya dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah akses cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Nah, rencana likuiditas itu memiliki sejumlah komponen, yaitu yang pertama penggambaran detail dan tanggung jawab manajerial, dan yang kedua daftar rinci penyedia dana yang memungkinkan besar untuk menarik, serta pola penarikan dana. Yang ketiganya ada identifikasi ukuran potensi penyetoran dan penarikan dana dalam berbagai jangka waktu di masa depan. Nah, yang keempat itu menetapkan batasan internal pada anak perusahaan yang terpisah dan pinjaman cabang, serta batas premi resiko yang dapat diterima untuk dibayar setiap pasar. Next. Terus selanjutnya di situ juga ada liquidity risk, unexpected deposit drains, dan bank runs-nya. Nah, dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, tidak akan menarik jaringan penarikan deposito atau pelaksanaan komitmen pinjaman yang menimbulkan masalah likuiditas yang sangat signifikan untuk DI, karena ketersediaan dana memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Misalnya, kayak bahkan pada bulan Desember, dan mungkin musim liburan, musim panas, ketika penarikan setoran bersih tinggi, DI mengantisipasi efek musiman ini dengan memegang cadangan kas atau pinjaman berlebihan yang lebih besar dari biasanya di money market. Akan tetapi, masalah likuiditas dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tak terduga. Drainage-nya, deposit yang tidak normal atau shock, dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk yang pertama, kekhawatiran tentang solvabilitas di relatif terhadap DI lainnya.
Yang kedua, kegagalan DI yang menyebabkan meningkatkan kekhawatiran deposan tentang solvabilitas DI lainnya atau efek penularan. Dan yang ketiga itu perubahan preferensi investor secara tiba-tiba mengenai memegang keuangan non-bank aset seperti T-bills atau reksadana, saham, itu relatif terhadap deposito. Next. Next-nya Mer. Ya, selanjutnya ada liquidity risk, unexpected deposit drains and bank runs, yaitu deposit drains dan bank runs liquidity risk. Nah, inti dari resiko likuiditas bank run ini adalah sifat fundamental dan unik dari demand deposit kontrak. Secara khusus, demand deposit kontrak ini adalah kontrak yang lebih dulu yang dilayani pertama dalam bahwa tempat deposan untuk menentukan jumlah dia akan dapat menarik diri dari lembaga keuangan. Nah, secara khusus penabung antara dibayar full atau tidak tidak mendapat apa-apa karena demand deposit kontrak membayar penuh hanya sejumlah tertentu proporsi deposan ketika aset lembaga keuangan dinilai kurang dan disimpannya. Karena deposan menyadari hal ini lembaga keuangan akan mendorong deposan lain untuk ikut bergabung, meskipun jika lembaga keuangan sedang tidak membutuhkan uang tunai di hari itu. Jadi bahkan jika deposit ini lembaga keuangan yang sebenarnya tidak perlu menarik simpanan untuk kebutuhan konsumsi, secara rasional akan berusaha menarik dananya segera ketika mereka mengamati peningkatan signifikan pada lembaga keuangan. Oke, next, Mer. Nah, bank runs ini didiskon Windows and Deposit Insurance, yaitu regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari demand deposit kontrak. Akibatnya mekanisme ini regulasi dibuat untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank runs dan kepanikan. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utamanya adalah asuransi simpanan dan diskonnya. Nah, karena efek kesejahteraan sosial yang serius dapat menular pada DI, maka kita bisa saja regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan ini telah membentuk program penjaminan yang ditawarkan kepada pemegang simpanan, berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegahnya lari. Next, Mer. Liquidity risk at other of financial institution, yaitu life insurance companies. Nah, lembaga penyimpanan ini bukan satu-satunya lembaga keuangan yang terkena risiko likuiditas atau bermasalah. Nah, seperti DI, perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan modal kerja lainnya yang timbul dalam kasus asuransi. Pembatalan awal polis asuransi ini merupakan hasil dari dalam kewajiban penanggung untuk membayar tertanggung nilai penyerahan polis itu. Dalam bisnis yang normal, pendapatan premi dan pengembalian portofolio aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus kas keluar yang diperlukan ketika pemegang polis ini, kas yang masuk menyerahkan kebijakan mereka lebih awal. Liquidity risk at the other types of financial institution, ya. Yang selanjutnya ada property casualty insurance. Seperti yang dibahas sebelumnya, perusahaan asuransi properti ini, property
Liquidity atau PC, biasa disebut PC, menjual asuransi polis ini terhadap kontingensi tertentu yang berdampak baik secara real property atau individu, tidak seperti asuransi jiwa kontingensi PC atau dan pertanggungjawaban si polis ini memiliki jangka waktu yang relatif pendek, seringkali 1-3 tahun. Nah, dengan bantuan mortality table, klaim pada asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Meskipun umumnya klaim PC atau seperti yang terkait dengan bencana alam hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akibatnya, aset perusahaan asuransi PC ini cenderung berjangka pendek dan lebih liquid daripada aset asuransi jiwa. Nah, PC perusahaan asuransi dan penetapan premi biasanya bersifat jangka pendek, sehingga masalah yang disebabkan oleh menyerahkan kebijakan tidak terlalu parah. Perusahaan asuransi PC ini mengalami eksposur likuiditas terbesar ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis. Ya, selanjutnya liquidity risk at other types of financial institution atau investment funds-nya ini. Nah, dana investasi seperti reksadana dan hedge fund menjual saham ini sebagai kewajiban kepada si investor untuk menginvestasikan hasilnya dalam aset obligasi dan ekuitas. Nah, dana ini adalah open end atau close end. Close end funds menerbitkan sejumlah saham tetap sebagai kewajiban kecuali jika dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah seperti yang dibahas dalam sebelumnya. Sejauh ini sih mayoritas dari dana investasi Amerika Serikat adalah dana open end, yaitu mereka dapat mengeluarkan tanpa batas penawaran saham kepada investor open end. Open end funds must also stand ready to buy back previously issued shares from investor at the current market price for the fund shares. Buat selanjutnya. Nah, selanjutnya liquidity risk at other types of financial institution. Ini untuk mengilustrasikan perbedaan ini, kita dapat langsung membandingkan seperti insentif untuk investasi dana investor yang terlibat dalam menjalankan dengan orang-orang dari si deposan DI. Tabel di samping menunjukkan raca sederhana dana terbuka dan DI. Ketika mereka merasakan aset DI dinilai di bawah kewajibannya, deposan memiliki insentif untuk terlibat dalam menjalankan DI untuk menjadi yang pertama dalam antrian untuk menarik diri. Contohnya di tabel samping, hanya 90 deposan pertama yang akan menerima $1 kembali untuk setiap $1 yang disetorkan 10 deposan. Terakhir tidak akan menerima apa-apa sama sekali, sehingga mempertimbangkan reksadana dengan 100 pemegang saham yang menginvestasikan $1 ini masing-masing untuk total $100. Tetapi asetnya bernilai $90 jika pemegang saham ini mencoba untuk menguangkan saham mereka, tidak ada yang akan menerima $1. Nah, tabel yang di samping ini ngejelasin ada depository institution sama mutual funds-nya. Di sini ada juga aset liabilities-nya sama aset liabilities dari deposan institution sama aset liabilities mutual funds. Nah, dari deposit institution ini, total aset ini ada $90, sementara liabilities-nya ada $100 deposit, yaitu 100 depositors bareng sama $1 deposit. Nah, sebelahnya itu ada mutual funds-nya.
yaitu yang ada asetnya itu sebesar $90 dan liabilitiesnya itu ada $100 shares atau 100 shareholder-nya yang ada 1 shares. Selanjutnya, next, Mer. Nah, sumerinya itu atau kesimpulannya yaitu resiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan kewajiban atau pinjaman yang lebih berat dari yang diantisipasi pelaksanaan komitmen adalah masalah umum yang dihadapi oleh si manajer ini, manajer lembaga keuangannya. Nah, berkembang dengan baik akan kebijakan untuk memegang aset liquidnya itu sebagai memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli, biasanya cukup untuk memenuhi kewajiban. Memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah likuiditas aset, dapat diperparah dengan insentif untuk kewajiban pemegang klaim ini untuk terlibat dalam menjalankan tanda pertama dari masalah likuiditas. Insentif dari bagi deposan dan pemegang polis asuransi jiwa untuk ikut serta dapat mendorong lembaga keuangannya ke dalam kebangkrutan. Nah, reksadana ini umumnya dapat menghindar karena kewajiban ditandai dengan pasar, sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang kewajiban. Karena kepahilitan seperti itu merugikan masyarakat dan juga pemegang saham. Regulator telah mengembangkan mekanisme ini seperti asuransi di simpanan. Dan di situ ada diskon window-nya juga untuk mengurangi masalah likuiditas. Next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf untuk Pasparta, karena di sini kami juga masih belajar presentasi ini. Mungkin buat bahan pembelajaran, kita juga belum tahu secara detail materi-materi ini. Mungkin untuk detailnya bisa dijelaskan di kelas nanti pas proses pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari Mary dan Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.